Shalom, kembali kita jumpa untuk melanjutkan pelajaran kita yang kemarin yang tentang bagaimana cara memulihkan hubungan yang retak. Kemarin baru kita dapat 3 bagian, sekarang keempat. Mari sebelumnya kita akan persiapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu biar Tuhan sendiri memimpin pelajaran ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk tubuh yang sehat, untuk pikiran jernih, untuk hati yang bersih, di mana Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mempelajari terus bagaimana caranya kami untuk membereskan hubungan yang retak antara keluarga, teman, atau suami dan istri, dan mungkin dengan orang tua. Mari Tuhan bereskan. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Pertama-tama saudara, akui perasaan Anda dalam konflik untuk mengalah. Dalam Roma 12 ayat 21 saya bacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika Anda sungguh-sungguh ingin memulihkan suatu hubungan, Anda sebaiknya mengawali dengan mengakui kesalahan Anda atau dosa-dosa Anda, walaupun Anda benar, kalau ingin beres. Apa yang Yesus katakan dalam Lukas 6 ayat 41. Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Itu artinya melihat kesalahan orang saja. Kesalahan diri sendiri tidak dilihat. Itu merupakan suatu konflik yang berat dan susah untuk diselesaikan apabila Anda merasa orang lain salah, Anda benar. Karena kita semua memiliki kelemahan. Anda mungkin perlu meminta pihak ketiga untuk membantu Anda mengevaluasi tindakan-tindakan Anda sebelum bertemu dengan orang yang dengannya Anda memiliki konflik. Bertanya kepada Tuhan, akukah pembawa masalah? Apakah aku tidak realistis atau tidak peka? Apa terlalu peka? Alkitab mencatat 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Langkah kelima, seranglah masalah. Seranglah masalahnya, bukan orangnya. Kalau Anda ingin diperdamaikan, kita lihat masalahnya apa. Jangan orangnya kita serang terus. Kamu. Nah, itu tidak akan pernah selesai, saudaraku. Tapi kita lihat masalahnya apa. Anda tidak mungkin membereskan masalah jika Anda sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Anda harus memilih salah satu. Alkitab jelas mencatat. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan pikiran Anda dengan marah atau emosi. Karena itu pilihan yang benar dengan kata-kata yang bijak. Jawaban yang lembut selalu lebih baik ketimbang jawaban yang kasar. Ketika memecahkan konflik, cara Anda berbicara sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengatakannya dengan cara menyerang, apa yang Anda katakan akan diterima dengan cara membela diri. Allah mengajarkan kita, Keluaran 1 ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi perperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Itu Keluaran 1 ayat 10. Kata-kata yang kasar tidak pernah menghasilkan pemulihan hubungan. Selama perang dingin kedua pihak sepakat bahwa beberapa senjata sangat merusak. Sehingga senjata-senjata tersebut sebaiknya tidak pernah digunakan. Saat ini senjata-senjata kimia dan biologi dilarang dan persediaannya senjata nuklir dikurangi
bahkan dihancurkan demi hubungan. Anda harus menghancurkan gudang senjata nuklir hubungan, termasuk mengutuk, meremehkan, membandingkan, mengejek, mencap, angku, dan kasar. Paulus pernah mencatat di Alkitab, Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Langkah ke-6, bekerja sama sebanyak mungkin dengan orang yang sedang konflik dengan saudara. Roma 12 ayat ke-18. Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Langkah ke-6 ini sering kali dipakai oleh banyak orang supaya terjadi perdamaian. Damai kadang-kadang memiliki label harga. Kadang damai harganya adalah sebesar kesombongan kita. Seringkali harganya adalah sebesar keegoisan kita. Demi hubungan atau persekutuan, usahakanlah sekuat mungkin untuk kompromi. Menyesuaikan diri dengan orang lain. Nanti Anda baca Filipi 2 ayat 3. Dan menunjukkan perhatian pada apa yang mereka butuhkan. Perhatikanlah kata-kata bahagia Yesus. Matius 5 ayat ke-9. Matius 5 ayat 9 jelas dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Oleh karena itu saya harapkan Anda semuanya janganlah sering konflik. Berdamailah. Sekarang waktunya. Yang terakhir, yang ketujuh. Dengar baik-baik. Utamakanlah rekonsiliasi, bukan resolusi. Adalah tidak realistis kalau mengharapkan semua orang setuju dengan segala sesuatu. Rekonsiliasi mengutamakan hubungan, sementara resolusi mengutamakan masalah. Bila kita mengutamakan rekonsiliasi, masalah akan kehilangan maknanya dan seringkali menjadi tidak relevan. Kita dapat membangun hubungan kembali, hubungan meskipun kita tidak mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan kita. Orang Kristen seringkali memiliki perbedaan pendapat. Itu wajar dan bisa diterima. Tetapi kita bisa berbeda tapi tanpa harus dengan marah. Berlian yang sama tampak berbeda dari sudut yang berbeda. Allah ingin kesatuan, bukan keseragaman. Dan kita bisa hidup bergandengan tanpa sepakat atas semua masalah. Ini tidak berarti Anda berhenti mencari pemecahan masalah. Anda perlu diskusi, mungkin berdebat, tetapi Anda melakukannya dalam semangat keharmonisan. Rekonsiliasi berarti Anda melupakan perbedaan pendapat itu, bukan masalahnya. Dalam Markus 9 ayat 50, garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar atau tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Rekonsiliasi adalah berarti Anda melupakan perbedaan pendapat itu, bukan masalahnya. Siapa yang Anda perlu hubungi sebagai dari pelajaran ini, cepat hubungi, jangan tunggu besok. Maka Allah sumber damai itu akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Carilah seorang hamba Tuhan yang bijak, yang bisa mendamaikan hubungan Anda dengan orang yang berseteru dengan saudara. Saya rasa cukup sampai di sini pelajaran kita. Biarlah Anda diberkati Tuhan. Melalui pelajaran ini ada 7 cara untuk membersihkan hubungan yang retak. Biarlah ini menjadi berkat kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur,
gimana Tuhan baik buat kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami, di mana Kau sudah ajarkan kami untuk membereskan hubungan yang retak. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman ini menjadi berkat buat mereka semua, supaya mereka cepat-cepat menyelesaikan masalah mereka. Aku percaya Tuhan, Engkau mengajar aku pun mengajar mereka semua. Karena mereka adalah kesayangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.